Mablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu pada zatnya ialah manusia, bukan Tuhan, juga bukan malaikat, tetapi Nabi adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya. Beliau lebih dari manusia, jin maupun malaikat dan makhluk lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis bahwa kita diperintah untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW melebihi sekalian manusia. Di dalam hadis lainnya disebutkan, aku adalah anak Adam yang paling takut atau kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mulia di sisinya, dan aku tidak berbangga. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, aku adalah semulia-mulia manusia dahulu dan yang kemudian, dan aku tidak berbangga. Dalam hadis Isra, Jibril berkata kepada Buraq, hai Buraq, ketahuilah bahwa tidak ada makhluk yang menunggang engkau yang lebih mulia dari Nabi Muhammad ini. Dan perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Darimi serta Ibnu Abi Hatim bahwasanya Allah melebihkan Nabi Muhammad SAW di atas penduduk langit dan nabi-nabi sekalian. Mereka yang hadir bertanya, apakah kelebihan beliau dari penduduk langit? Jawab Ibnu Abbas berdasarkan firman Allah, wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzi jahannam. Dan siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain dari Allah, maka dia kami beri balasan dengan jahanam. Quran surat Al-Anbiya ayat 29. Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ibnu Abbas ditanya, apa kelebihan Nabi Muhammad SAW di atas nabi-nabi lain? Dijawab dengan firman Allah, wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan tenang kepada mereka. Surat Quran Ibrahim ayat 4. Berkata Abul Muwahhib, suatu ketika terjadi pertengkaran antara aku dengan seorang ahli Jami'ul Azhar mengenai perkataan pengarang Qasidah Burdah. Dia berkata kepadaku, perkataan ini tidak ada dalilnya. Maka jawabku, ulama telah sependapat atau ijma atas pendapat yang demikian, tetapi orang tersebut tetap tidak mau menerima, tetap saja dengan pendapatnya. Setelah itu aku bermimpi melihat Nabi SAW, beliau bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW duduk di sisi mimbar Jami'ul Azhar. Beliau berkata kepadaku, marhaban atau selamat datang wahai kekasihku. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu apa yang telah terjadi pada hari ini? Jawab mereka, kami tidak tahu wahai Rasulullah. Maka berkata Nabi SAW, si fulan itu mengiktikadkan bahwasanya para malaikat lebih mulia daripadaku. Berkata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada di muka bumi ini yang lebih afdal daripadamu. Lalu Nabi SAW bersabda, bagaimanakah keadaan si fulan yang tidak hidup, dan jikalau dia hidup maka hidupnya terhina, tidak masyhur serta sempit penghidupannya, tidak disebut namanya di dunia maupun di akhirat. Dia mengiktikadkan bahwa kelebihanku di atas sekalian makhluk tidak menjadi ijma. Tidaklah ia mengetahui bahwa golongan Mu'tazilah itu menyalahi golongan ahli sunnah, tidaklah menjadi sebab cacatnya ijma.